أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan kali ini kita dikumpulkan bersama-sama dalam silaturahim yang sangat indah sekali di dalam masjid, di Masjid Jami An-Nizam, tepatnya di Jalan Rawasari Timur 5, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu tema yang berkaitan dengan mental yang ada di dalam diri kita. Bagaimana mental ini membangun sisi positif maupun negatif. Bagaimana kita tergantung membangun mental kita. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu keutamaan membangun mental positif di dalam Islam. Guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita yang insya Allah akan mengkaji bersama kita, membahasnya lebih dalam bersama kita, yaitu Kiai Haji Jujun Junaidi dan juga Ustadz Zaki Mirza. Yang pertama pemirsa, di segmen pertama ini kita akan membahas bagaimana Islam memandang membangun positif
mental positif di dalam diri kita. Kiai Jujun Junedi akan membahasnya bersama-sama. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Al-ayah sadaqallahul azim. Membangun mental positif dalam Islam. Mental positif itu akan melahirkan energi yang positif. Energi yang positif itu akan menghasilkan sikap yang baik, pemikiran yang baik, pemikiran yang optimis, pemikiran yang tidak pesimis, pemikiran yang visioner, melihat ke depan, tidak melihat ke belakang. Pemikiran yang bisa menarik kesimpulan bahwa di setiap kesalahan itu ada hikmah, yang bisa menarik kebaikan di balik musibah. Itu mental positif. Inti dari mental positif adalah positive thinking. Alus mikir alus husnuzon. Lihat tetangga beli mobil, dia bahagia. Lihat tetangga beli kulkas, dia tidak panas dingin. Lihat tetangga beli mobil baru, dia naik ambulan karena pingsan. Itu mental negatif. Nah itu semua sebenarnya dalam Islam sudah dibangun. Tetapi Islam mengingatkan dalam ajaran Al-Quran bahwa mata ini harus positif, memandang positif. Arahkan pada pandangan-pandangan yang positif. Telinga ini perdengarkan kepada hal-hal yang positif. Saya mau tanya ibu dan bapak, mau masuk surga? Nah, kalau mau masuk surga nanti, bikin surganya sekarang. Tidak akan kebagian surga nanti di akhirat kalau tidak bikin sekarang. Sekarang saya tanya, orang yang hasud itu sakit gak mentalnya? Orang yang dengki itu panas gak hatinya? Ngaji bukannya lihat kiai, malah lihat cincin orang. Pulang ke rumah ribut sama suami. Tuh cincin si Marni tuh. Gede tadi lihat, gelangnya juga gede. Gue ini aja. Sudah ngajinya kacau, di rumahnya ribut lagi dengan suaminya, benar gak? Itu mental apa? Positif negatif? Surga neraka. Jadi neraka di dunia. Nanti di akhirat saya tanya, orang hasud, orang iri, orang dengki itu masuk surga, masuk neraka? Iya, jadi neraka di sana, neraka di sini. Tapi orang yang baik hati, positive thinking, husnuzon bahasa kitanya, bahasa Arabnya, baik sangka. Orang yang seperti itu kan damai hatinya, tenang hatinya, benar gak? Tetangga kaya kita bahagia. Nanti suatu saat kita diberi, kan gitu. Bahagia hatinya. Itu adalah surga. Orang yang bahagia hatinya di dunia karena tidak iri, tidak dengki, orangnya baik hati, maka surga bagiannya di akhirat. Jadi saya katakan rumusnya. Surga nanti itu tidak akan kebagian kalau tidak dibikin sekarang. Makanya bikin surga sekarang. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Udah megang dim. Walahum a'yunun la yubsiruna biha.
Kepanjangan Pak, kepanjangan. Saya sudah begini. Walahum adzanul la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami balhum adall. Terus kalau makmum itu ikut imam. Kalau kata imam begitu-begitu, tapi imamnya harus tahu diri juga, nafas saya pendek. Imam juga harus lihat makmum ya. Jadi banyak orang yang nanti di akhirat masuk neraka jahanam itu, orang yang diberi mata tapi dia tidak melihat. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi bergunjing hampir. Lupa kesononya. Kalau kata Bang Haji Roma, tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta ngek-ngek, yang buta nguk-nguk, yang buta mata hatinya. Yang tuli ngok-ngok, yang tuli ngik-ngik, yang tuli pendengarannya. Sehingga tiada melihat bukti kebenaran Tuhan, sehingga tiada mendengar peringatan dari Tuhan. Itu menurut kakak saya begitu, Kak Roma. Ya, begitu. Jadi kita sudah punya potensi untuk membangun mental baik kita dalam kehidupan. Kita sudah punya potensi untuk membangun mental kita dalam kehidupan. Mata kita kalau selalu memandang sesuatu yang baik, musibah, dia ambil hikmahnya. Jangan marah. Ya Allah, kenapa ya aku kok tadi jatuh sehingga dagangan tahu aku itu hancur semua. Padahal itu modal aku. Ada tukang tahu ceritanya lewat gang. Kemudian dia terpleset. Dagangan tahunya kemudian jatuh, semuanya hancur. Dia marah pada Allah. Ternyata satu saat dia mendengar angkot yang suka ditumpanginya ke pasar bawa tahu, tabrakan, meninggal semua penumpangnya. Tuh kan, berarti Allah selamatkan dia. Kalau dia ikut ke angkot itu, dia ikut mati. Allah selamatkan dengan cara Allah jatuhkan, terpleset dan jatuh semua tahunya. Ambil hikmah di balik musibah. Orang mental positif itu begitu, dikasih sakit, sabar. Jadikan itu sebagai kafarat terhadap dosa-dosa kita. Karena setiap sakit kalau dianggap positif akan menjadi kifarat kata Rasul atas dosa-dosa kita. Jangan kemudian ketika sakit dia marah. Kemudian dia, ya Allah, kieu-kieu teuing aing teh atuh Gusti. Geus miskin aing teh gering. Sudah miskin saya teh sakit ya Allah. Suami poligami lagi. Masya Allah. Tidak usah begitu. Kita positif saja. Tenang saja, dikasih sakit, sakit untuk sembuh. Dikasih musibah, hikmahnya ambil. Dikasih keujian, kita tabah. Kemudian kalau mental positif seperti itu diterapkan pada diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang bahagia. Bukankah sebenarnya tujuan hidup kita itu bahagia? Betul gak? Bahagia di dunia, benar gak? Saya tanya, ibu yang tinggal di gedong, bahagia, yakin bahagia? Yang rumahnya beringkar yakin bahagia? Belum tentu. Ibu yang tinggal di gubuk, apa yakin bahagia? Belum tentu, bisa jadi lebih bahagia yang di gubuk daripada yang di gedong. Datang gempa aja yang di gedong mah tuh keluar kan, yang di gubuk mah tidur aja biarin. Nggak ada orang mati ketimpa bilik, bener gak? Tapi orang mati ketimpa batu kan. Kalau yang di gedong bertingkat keluar, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wah sibuk gitu kan. Kalau orang yang di rumah biasa tidur aja, tidak tenang aja gitu kan. Ambil semuanya, optimis, nggak boleh pesimis Pak. Meskipun kakek-kakek, Abu Darda, sahabat Rasul itu nanam terus, nanam, udah kakek-kakek. Sampai ada sahabat nanya, hei Abu Darda, kok kamu nanam pohon terus? Kamu kan sudah kakek-kakek, mungkin besok lusa juga kamu meninggal. Bagaimana jawaban Abu Darda? Katanya, biarkan saja aku menanam ini karena ini buat kebaikan. Mungkin anak cucu
yang akan memetik keuntungannya. Begitu. Jadi mental positif itu bangun terus karena Islam membangun mental positif dari dulu, dari setiap ajaran Al-Qur'an. Dan nanti kita akan bahas dengan mubalik kita yang selanjutnya bagaimana Quran membangun mental positif. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai kita, Kiai Jujun. Mungkin Kiai Jujun salah satunya cara untuk membangun mental positif dengan bernyanyi ya Kiai. Baik, di segmen kedua nanti pemirsa kita akan mendengar tausiah dari Ustaz Zaki Mirza bagaimana peran dan keutamaan ibadah dalam membangun mental positif di dalam diri kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesia Aku. Kami akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku setelah tadi kita mendengarkan tausiah dan nasihat dari Kiai Jujun betapa kita selalu positif dan juga selalu optimis di dalam diri kita. Sehingga ada energi-energi positif yang mengalir di dalam diri kita untuk selalu bertindak yang indah-indah, untuk selalu yang bertindak yang baik-baik. Lalu bagaimanakah peran dan keutamaan ibadah dalam membangun mental positif dalam diri kita? Insya Allah Ustadz Zaki Mirza akan menjelaskan kepada kita semuanya. Berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-islam ribatan matinan baina qulubil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Al-Mukarramun yang kami muliakan, para guru wabil khusus guru kita semua yang tadi sudah menyampaikan taujihat wal irsyadat untuk kita semua, kalimat-kalimat yang penuh dengan kebaikan. Al-Mukarram Kiai Haji Jujun Junaidi, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, Allah berkahkan dunia akhirat. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir itu jendela menuju hati. Biasanya nih, kalau kita udah jelek mikir ke orang lain, apapun akan jadi jelek. Dia berbuat baik ke kita pun, yang pasti akan kita terus cari kesalahannya. Betul nggak? Kalau pengalaman paham ya. Kita cara berpikir itu seperti kita pakai kacamata. Kacamata itu kan tergantung warna kacanya apa. Betul nggak Ibu? Ibu pakai kacamata, warna kacanya merah. Kira-kira semua kelihatan jadi warna apa? Merah. Karena semua kelihatan jadi merah, itu jambu yang mentah jadi mateng. Betul nggak? Sebaliknya ibu pakai kacamata, kacanya warna hijau, semua kelihatan apa? Hijau, jambu yang matang jadi mentah. Udah yang paling enak kayak Kiai Jujun tuh. Kacamatanya bening. Yang merah jadi merah, yang biru jadi biru. Lebih enak lagi kacamata saya enggak ada kacanya. Adem semeriwing ya. Kayaknya guru pasti ini Pak ada kacanya enggak ya katanya. Oh baru enggak ada kacanya ini guru. Alhamdulillah. Ini namanya kacamata transparan Bu. Ini kalong guru, kacamata bolong. Seperti itulah orang memandang hidup. Nah Allah ini udah menyiapkan berbagai macam alat, modal. Ketika kita hidup dengan alat inilah kita bisa terus membangun cara berpikir positif. Dan satu-satunya alat, perangkat supaya kita bisa berpikir positif, Allah memerintahkan kita dengan satu hal dan itu harus.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sebenarnya kenapa sih Allah mewajibkan kita untuk beribadah? Karena dengan ibadah itu jelas kita diarahkan untuk menjadi orang baik yang selalu positive thinking. Contoh, Allah menyampaikan untuk kita semua dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata tanha anil fahsya'i wal. Orang yang sholat harusnya dengan sholatnya dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya tadi terlalu sering buruk sangka sama orang. Ini kan negative thinking. Tadi yang guru kita sampaikan, di dunia aja udah neraka guru ya. Bagaimana mau masuk sorga entar di akhirat. Maksudnya orang yang sholat, lihat orang sholat. Kenapa sih orang sholat itu ketika gerakan akhir gerakannya namanya salam, betul gak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi, nengok ke kanan. Salam lagi ngomong sama kita. Kamu yang sholat. Kalau udah sholatnya khusyuk jangan lupa. Tuh tetangga sebelah. Ada anak yatim yang gak ada orang tuanya. Peduli dong. Itu. Jadi positive thinking. Gak cuma ke kanan. Salam bilang sama kita. Kalau udah peduli sama anak yatim sebelah kanan, lihat yang sebelah kiri. Tuh lihat di sebelah kiri. Ada janda tua, nafkahi. Sebelah sono ada janda muda, nikahi. Saya bagian mancing ini yang dapat. Begitulah fungsi orang sholat Bu. Jadi sebenarnya lihat dalam gerakan sholat aja, gerakan sholat begitu banyak berdiskusi dan berdialog dengan kita. Takbiratul ihram. Membesarkan Allah, mengagungkan Allah, yang kita besarkan tidak ada yang lain. Yang kita agungkan tidak ada yang lain, makanya kalau takbiratul ihram bacanya Allahu Akbar. Seharusnya ketika sudah takbiratul ihram urusan lain selesai. Jangan dipikirin dulu, betul gak Bu? Ibu yang ada masalah sama tetangga, lupain. Arisan belum bayar, lupain. Utang yang bertumpuk, bayar Bu. Jangan dilupain ya. Allahu Akbar. Lihat, kita diajarkan dengan gerakan sholat mengangkat kedua belah tangan untuk pasrah sama Allah. Yang diangkat berapa tangan? 2. Di mana-mana orang kalau udah nyerah kan simbolnya begitu Bu. Ibu lagi jalan di pasar, tiba-tiba mohon maaf ada begal ditodong sama pistol. Ibu gerakan tanda menyerah itu ngangkat berapa tangan? 2. Ampun Pak, ambil aja Pak, silahkan. Ada gak orang nyerah tapi ngepel? Ampun Pak. Lu langsung ditembak yang begitu Bu. Dari gerakan saja kita sudah diajarkan pasrahlah dalam hidup dengan kalimat Allahu Akbar. Rezeki sudah Allah atur. Kalau kata guru kita, coba berusaha untuk susah lihat orang lain susah. Senang juga lihat orang lain senang. Wah hidup begitu mah enak. Positive thinking. Misalnya ibu suaminya cuma naik mobil nih kemana-mana. Alhamdulillah Ustadz suami saya naik mobil alhamdulillah. Yang naik motor juga bersyukur alhamdulillah. Cepat sampai. Yang naik sepeda aja bersyukur alhamdulillah Ustadz suami saya naik sepeda. Tiap hari hitung-hitung olahraga. Kerja dari Jakarta, rumah di Jakarta, kerja ke Sukabumi. Naik sepeda. 3 hari lakinya mati Bu. Ngapa Bang? Betisnya meletus Pak Ustadz. Jadi ucapkan alhamdulillah, dengan ibadah kita banyak-banyak berpikir positif insya Allah. Masya Allah, Ustadz Zaki Mirza kembali mengingatkan kita betapa ternyata keseharian kita, apa yang kita lakukan dalam keseharian kita yaitu ibadah sholat secara tidak langsung mengajarkan kita, melatih diri kita untuk berpikir positif. Betapa kita diingatkan ketika kita sudah berpasrah kepada Allah, kita melepaskan semua apa yang ada di ganjalan-ganjalan dalam hati kita. Bahwa diingatkan kembali bahwa kita kecil di hadapannya dan kita pasrahkan kepada Allah yang maha besar.
Dan berikutnya pemirsa, di segmen 3 dan juga 4 nanti kita akan buka sesi tanya jawab dan juga diskusi bersama guru-guru kita insya Allah nanti. Dan kita akan jelaskan lebih luas lagi tentang tema di dalam pada kesempatan siang hari ini, yaitu membangun mental positif di dalam diri kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di Damai Indonesiaku, pemirsa. Setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Kiai Jujun dan juga Ustadz Zaki Mirza, saatnya kita membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Yang pertama kami persilahkan Ibu Retno yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Jujun dengan tema besar kita membangun mental positif di dalam diri ya Bu ya. Silakan Ibu Retno boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati guru kami dan moderator. Izin kami bertanya, masih seputaran keutamaan membangun mental positif dalam diri. Sekarang bagaimana kita tetap istiqomah dalam membangun mental, khususnya yang dalam keluarga ya Ustadz gitu kan. Apalagi saya sebagai seorang ibu, bagaimana kita menerapkan untuk putri-putri saya supaya mereka tidak ikut-ikutan dalam pergaulan zaman sekarang gitu khususnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap istiqomah dalam membangun mental positif ya Ibu Retno ya. Baik, silakan ya Jujun. Baik. Membangun mental positif itu dimulai dari diri kita, nanti ditularkan pada anak-anak kita. Tetapi apapun persoalannya, lingkungan itu persoalan yang besar. Lebih berpengaruh lingkungan dibanding ibu bapak pada anak. Ya. Makanya oleh karenanya maka Islam mengajarkan kalau mau bahagia mereka tinggallah di lingkungan yang baik. Wa khulafa'uhu ma'as solihin. Punya tetangga yang baik, punya teman yang baik, punya teman bergaul yang baik. Karena kalau kita baik bergabung dengan orang yang tidak baik, bisa jadi yang baik yang terbawa tidak baik. La tangfa'ul jarba'u qurbas salimah min hawalakinnas salimata tujrobu. Banyak orang yang kudisan, orang yang kudisan bareng sama orang yang sehat. Yang sehat bareng sama orang yang kudisan. Bukan yang kudisan ikut sehat, yang sehat ikut kudisan. Oleh karenanya maka bagaimana cara membangun mental positif itu biar istiqomah. Maka satu mulai dari diri ibu dan bapaknya. Kalau mau menularkan pada anaknya maka tularkan pada anaknya. Kemudian cari lingkungan yang baik. Kebetulan Ustadz lingkungan saya itu lingkungan tidak baik. Cari lingkungan yang baik, bukan berarti harus pindah rumah. Tapi cari tempat-tempat yang mengajarkan kebaikan. Cari tempat-tempat pengajian yang mengajarkan kebaikan. Ajak anaknya ke masjid, biar dia ikut sholat bersama ibu dan bapaknya di masjid. Cari tempat-tempat ibadah yang baik. Waktu i'tikaf, ajak dia i'tikaf. Waktu duha, ajak dia duha. Waktu apapun, ajak dia dalam kebaikan. Istiqomah itu harus dibangun. Karena iman kita itu yazidu wa yanqusu, bertambah kadang berkurang. Itu tergantung dari yang mempengaruhi. Kalau yang mempengaruhi orang yang mengeruk iman kita, maka pasti iman kita berkurang. Kalau yang mempengaruhi kita adalah orang-orang yang baik, pasti iman kita bertambah. Saya ketemu ibu saja dengan bapak ini orang-orang ahli ibadah, saya ikut senang, bahagia. Jadi jangan berharap putra putri kita menjadi anak-anak soleh kalau ibu bapaknya masih salah-salah mulu. Pengen anak soleh, ya lakukan ibu bapaknya soleh. Istiqomah, akan istiqomah ketika punya lingkungan yang baik. Dengan itu insya Allah keistiqomahan dalam membangun mental positif akan terjadi dalam kehidupan kita, insya Allah. Insya Allah. Lalu bagaimana Yai menyinggung seperti apa yang disampaikan Ibu Retno tadi. Ketika kita mungkin dalam hal ini mendidik anak-anak yang itu tidak sesuai yang diharapkan. Kita sudah berusaha, namun mungkin apa yang bisa kita mental husnuzon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mungkin yang kita harapkan tidak sesuai yang terjadi begitu. Itu bagaimana Yai? Yang pertama, didik oleh kita. Ketika didikan kita tidak masuk pada anak kita, maka titipkan di tempat yang bisa mendidik anak kita. Pondok-pondok pesantren, tempat yang paling aman sekarang, insya Allah. Kalaupun ada kasus-kasus itu 1-2 kasus dan pesantren abal-abal. Makanya kalau masukin pesantren yang benar, yang benar-benar pesantren.
Nah, jika bagaimana husnudzon kita pada Allah? Husnudzon tetap berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan suami saya, kalau kata istri, kalau kata suami istri saya dan anak keturunan saya menjadi orang-orang yang menjadi buah mata buat saya. Lakukan doa itu setiap ba'da sholat minimal. Tidak boleh lupa, karena insya Allah doa itu akan dikabul. Dikabul kapan? Kita tidak tahu. Bisa dikabul hari ini, detik ini, bisa dikabul, dikumpulkan nanti tiba-tiba bulan depan. Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan terbangun terus mental positif dan juga mental optimis yang terutama itu ya. Baik, berikutnya saya ke Pak Irfan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Zaki Mirza. Boleh berdiri Pak Irfan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, pertanyaan saya, bagaimana cara mengimplementasikan sikap mental kita dalam melakukan ibadah? Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa dalam sholat itu kita udah melakukan hal-hal itu. Bisa dijelaskan kembali nggak? Seperti apa yang lebih baik agar kita bisa mengimplementasikan mental dan sikap kita itu? Terima kasih. Baik, silakan Ustadz Zaki. Baik, Guru izin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan kita habis ngebahas takbiratul ihram yang kalimatnya Allahu Akbar. Habis itu kan kita disunahkan baca iftitah. Kalau ada orang sholat nggak baca iftitah, sah nggak sholatnya Bu? Sah, karena sunnah. Ada satu kalimat yang begitu indah dan kalimat ini mengajarkan kita untuk jangan pernah merasa sakit hati sama manusia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau hidup karena Allah, ya Allah udah pasrah aja deh. Itu iftitah. Ini kalau kita bahas panjang di iftitah. Lihat Al-Fatihah hukumnya apa Pak? Wajib. Orang sholat nangis-nangis tapi nggak baca Fatihah, sah nggak? Ayat pertama kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita diajarkan untuk mengawali setiap aktivitas dengan melibatkan Allah. Jangan lupa dengan Allah. Minum air kalau nggak pakai bismillah, nggak melibatkan Allah, itu air cuma ngilangin aus. Tapi minumnya tidak jadi amal jariah gitu Kiai. Makanya Allah memerintahkan kita awali segala kebaikan dengan menyebut Allah. Allah itu kan maha baik. Jadi kalau Allah maha baik, kita sebut Allah dalam beraktivitas. Kita berusaha untuk terus menjadi orang baik dan berpikiran baik. Kenapa seperti itu? Lihat kalimat setelah bismillah ada ar-Rahman, ar-Rahim. Berarti kalau kita mengawali kebaikan dengan nama Allah, di saat beraktivitas kita disuruh meneladani sifat-sifat Allah yang ar-Rahman, ar-Rahim. Pengasih, penyayang. Contoh Bapak misalnya, mau ke kantor naik motor, lupa baca bismillah. Saya yakin Pak, itu emosian, makanya banyak yang viral di lampu merah berantem. Tidak baca bismillah. Apalagi kalau udah emak-emak, aduh Pak, the power of emak-emak, sen kanan belok kiri. Ini hati-hati. Kan? Pokoknya kalau ada emak-emak Kiai hati-hati, dia mau belok apa lurus, yang tahu dia doang sama Tuhannya udah biarin aja. Kan gitu ya. Nah makanya kalau dengan bismillah Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ditambah baca Al-Fatihah. Rumusnya tadi, kita ingin meneladani sifat kasih sayang Allah. Tiba-tiba ada orang gak sengaja nabrak motor, jebret. Oh ingat, kita sedang meneladani sifatnya Allah untuk pengasih dan penyayang. Karena kita sudah melibatkan Allah sebelum kita beraktivitas. Dan berikutnya lihat ayat setelah Bismillahirrahmanirrahim kalimatnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti diawali dengan bismillah, jangan lupa supaya aktivitas itu jadi amal jariah, maka akhiri setiap kebaikan dengan alhamdulillah. Bersyukur apapun hasilnya, positive thinking, pasti Allah punya hadiah di balik itu semua gitu. Masya Allah, melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita, baik di awal maupun di akhir, insya Allah akan menjadikan positif selalu dalam diri kita. Kita masih ada satu segmen lagi untuk sesi tanya jawab, tetaplah bersama kami di Damai Indonesia Aku.
Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita membangun mental positif di dalam diri. Saya masih ada satu penanya dengan Ibu Susi yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Jujun. Silakan Ibu Susi, boleh berdiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Susi, akan sedikit bertanya bagaimana kita membangun mental kita untuk positif di saat kita sedang terpuruk gitu. Ya. Baik, silakan ya Terima Jujun. kasih. Wala tayasu min rahmatillah. Itu jawabannya. Jangan berpaling dari rahmat Allah. Ketika ditimpa musibah terpuruk, jangan berpaling dari rahmat Allah. Positif itu justru akan terbangun ketika tidak berpaling dari Allah. Ketika berpaling dari Allah, kalau kata guru kita tadi, tidak melibatkan Allah di dalamnya, pasti terpuruk itu akan menjadi sesuatu yang membuat ibu keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, idza masau syarru jazua, wa idza masul khairu manu'a, illal musallin. Nyambung tuh. Sesungguhnya manusia itu diciptakan hanya dua. Dia itu berkeluh kesah dan kemudian dia menyimpan pelit. Idza masau syarru jazua, apabila ditimpa kejelekan dia jazua, dia berkeluh kesah. Wa idza masalu khairu manu'a, apabila ditimpa kebaikan dia manu'a, menutup kebaikan. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi tepat ini, nyambung. Padahal nggak pernah damai, nggak pernah janjian gitu kan. Baju begini nyambung. Tidak pernah janjian, nyambung semuanya. Nggak janjian ini, sudah dicambungkan saja oleh Allah gitu kan. Nah, gitu ya. Tapi sholat yang mana? Alladzina hum ala sholawatihim daimun. Sholat yang daimun, sholatnya yang terus menerus. Suka sholat terus menerus? Ini sholat terus menerus gak? Sedang sholat belum? Nah ini kan tidak sholat, sedang mendengarkan damai. Sedang taklim. Tapi belum harus sholat. Yang sholat daimun. Mana yang sholat? Bukan gerakan badannya. Yang Allahu Akbar itu gerakan badan. Tapi sholat hatinya. Makanya sholat hati ini tidak terhalang oleh apapun. Talqin zikir, talqinkan ke kolbu kita. Biar nama Allah itu bersemayam dalam kolbu kita. Dimanapun. Kalau semuanya ada di sini, tidak ada kata terpuruk dalam hidup. Karena semuanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Terpuruk menjadi sesuatu yang kebaikan ketika diambil hikmah daripada keterpurukan itu, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah, masih ada sedikit waktu. Ustaz Zaki Mirza mungkin bisa ditambahkan Ustaz sebelum kita akhiri Damai Indonesia. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pandangan kita dalam hidup ini kepada Allah itu kan ada tahu, ada kenal, ada akrab ya. Orang tahu mah belum tentu kenal, orang kenal belum tentu akrab. Tapi kalau orang akrab itu udah pasti kenal, pasti tahu. Ada orang yang cuma tahu Allah lewat tulisannya. Pintu masuknya tadi, nyambung lagi nih. Ini gak disambung-sambungin guru. Pintu masuknya itu untuk kenal, itu dengan sholat. Sholat yang di dalamnya ada zikir. Daimun tadi. Kenapa? Karena saya gak bisa bilang kenal sama orang lain kalau belum ketemu. Berarti cuma tahu. Syarat mutlak untuk bilang kenal harus ketemu walaupun sekali. Untuk naik ke tahap akrab, bagaimana caranya? Tadi dengan zikir khofi dan terus berbuat baik terhadap orang lain. Tinggal pilih, ibu kepada Allah cuma pengen tahu, kenal atau mau akrab. Kalau mau akrab, sebutlah terus Allah dimanapun dalam hati dan jangan berhenti berbuat baik terhadap siapapun dan dimanapun, itulah orang yang akrab dengan Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Syukran jazilan Ustaz Zaki Mirza, Kiai Jujun Junaidi, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran atas tausiah yang diberikan pada siang hari ini. Semoga kita selalu terbangun mental positif di dalam diri kita dan selalu diistiqomahkan untuk terbangun mental positif di dalam diri kita. Sebelum kita akhiri nanti insya Allah Ustadz Kiai Jujun akan berdoa bersama-sama kita. Dan saya Muhammad Sofyan dan juga mewakili seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama memanjatkan doa pada Allah. Semoga doa kita ini diqabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fa sayu'ti ajran 'azima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya qadhiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.